Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara jalan keselamatan seorang hamba adalah dengan menjaga lisannya. Dan perlu kita ketahui, lisan ini adalah penentu keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasannya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat ini? Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, apa itu jalan keselamatan? Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan sahabatnya radhiyallahu anhu wa ardah. Nabi mengatakan, amlik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Nabi SAW mengatakan, hendaknya engkau kendalikan lisanmu, kendalikan lidahmu, jangan berbicara sembarangan. Wal yasa'ka baituk. Kemudian Nabi mengatakan, hendaknya engkau nyaman di rumahmu. Jangan lebih nyaman di luar rumah dibandingkan di rumah. Lebih nyaman nongkrong bersama teman dibandingkan duduk bareng istri di rumah. Maka hendaknya nyaman engkau berada di rumahmu. Terlebih lagi di zaman fitnah saat ini. Bahkan fitnah itu masuk ke rumah-rumah kita, yaitu ada pada gadget kita, handphone yang kita miliki di saku. Maka apalagi kalau kita berada di luar rumah. Keluarlah rumah kecuali untuk kebutuhan atau untuk sesuatu yang mubah yang tidak melanggar syariat Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wabki ala khati'atik. Hendaknya engkau tangisi dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Poin pentingnya di dalam hadis Nabi SAW adalah masalah lisan. Dari hadis Nabi SAW ini, kita mendapatkan pelajaran bahwasannya seorang hamba harus berfikir sebelum berbicara. Sebagaimana diungkapkan di dalam pepatah Arab, fakir qabla an tatakallam. Pikirkan sebelum engkau ngomong. Fikirkan sebelum engkau berbicara. Fa in kana bi khilafi dzalik. Kalau seandainya ucapan kita enggak baik, akan menyinggung orang. Akan menjatuhkan martabat seseorang. Akan menjatuhkan nama baik seseorang. Ahjam, tahan dirimu. Jangan ngomong. Tahan. Nabi SAW mengatakan satu hadis yang sangat masyhur di tengah-tengah kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir,
maka hendaknya dia ucapkan ucapan yang baik. Kalau enggak bisa, sulit berbicara kecuali keburukan, sulit berbicara kecuali hanya ghibah, sulit berbicara kecuali mengungkapkan kesalahan orang lain. Semut di ujung lautan kelihatan, adapun gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Aib orang nomor satu, aib sendiri lupa. Maka Nabi SAW mengatakan, diamlah, jangan berbicara. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah memerintahkan hendaknya orang-orang yang beriman berucap dengan ucapan yang baik. Jangan keluarkan ucapan apalagi untuk menggibah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allah mengatakan di dalam surah Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menjauhi prasangka. Banyak-banyaklah wahai orang-orang yang beriman menjauhi prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Kalau prasangka ada korinahnya, tiba-tiba ada orang malam masuk pondok, pada malam hari orang masuk pondok, bawa parang, nggak mungkin ke kebun malam hari. Kita berprasangka untuk hati-hati, ini nggak dosa. Tapi kalau kita melihat seseorang ini pelaku dosa, ini masuk neraka jahanam, na'udzubillahi min dzalik, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak salat, ini akhlaknya buruk, padahal belum pernah duduk di majelisnya, belum pernah ngobrol bareng, tapi dia berikan kesimpulan orang ini pelaku dosa, enggak baik akhlaknya. Maka kita hati-hati. Allah mengatakan ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi prasangka buruk. Jauhi prasangka, sesungguhnya pada prasangka itu ada dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari kesalahan orang lain. Dilihat si fulan seperti ini, si fulan seperti ini. Sedikit celah langsung dia vonis orang ini salah. Kemudian Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggibah orang lain. Yang satu menggibah si fulan menggibah orang lain. Jangan. Allah mengatakan, apakah kalian suka makan bangkai darah saudara kalian sendiri, sedangkan kalian itu merasa jijik dengan itu semua? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, lisan ini jamaah, lisan ini kerusakannya bisa menimpa seorang hamba, bisa menimpa masyarakatnya, bisa menimpa keluarganya, bahkan bisa menimpa orang-orang yang ada di sekitarnya. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, Nabi menyampaikan kerusakan dari ucapan bisa menyebabkan seorang hamba jatuh ke dalam neraka jahanam. Nabi SAW beliau mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Nabi SAW mengatakan ada satu hamba, ada seorang hamba yang dia berbicara enggak difikirkan terlebih dahulu. Enggak dia lihat ini menyinggung orang atau tidak. Dia enggak berpikir. Dia langsung ngomong. Akhirnya apa? Dia terjatuh ke dalam neraka jahanam sebab ucapannya. Karena enggak dia fikirkan. Jatuh ke dalam neraka jahanam. Jaraknya bukan dari kantor ke masjid. Itu masih dekat. Jaraknya seorang hamba ini masuk neraka jahanam bukan jarak Palembang ke Martapura. Enggak, dikit. Masih dekat itu. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Lebih jauh di antara timur dan barat masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW tatkala menyebutkan pondasi agama kepada Muadz bin Jabal, hadisnya panjang, terdapat di dalam hadis Arba'in Nawawi. Santri menghafal hadis Arba'in Nawawi, cek hadisnya.
Nabi mengajarkan dalam hadis yang panjang tentang pondasi agama, kemudian tentang pintu-pintu kebaikan. Kemudian di penutup hadis, Nabi SAW mengatakan, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli." Wahai Muadz, maukah engkau aku kabarkan satu kunci seluruh kebaikan? Kita mau kebaikan, ada kuncinya. Kalau tidak ada kunci, kita nggak bisa masuk kepada kebaikan tersebut. Maka Muadz mengatakan, "Bala ya Nabi Allah." Tentu ya Rasulullah. Tentu wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, aku mau kabarkan. Nabi SAW fa'akhadha bilisanihi kuffa alaika hadha. Kemudian Nabi ambil lidahnya. Kalau engkau ingin selamat, kalau engkau ingin mendapatkan kunci kebaikan, Nabi pegang lidahnya. Kemudian beliau mengatakan kepada sahabatnya, kuffa alaika hadha. Kontrol ini, kendalikan ini. Jangan biarkan lidah yang tidak bertulang ini bebas tanpa dikekang. Dikontrol, kata Nabi SAW. Dikendalikan, jangan asal ngomong. Kemudian Muadz bin Jabal bertanya, "Wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi?" Ya Rasulullah SAW, apakah kami ini akan dihukum sebab ucapan kami? Apa kata Nabi SAW? Sakilatka ummuk ya Muadz. Semoga ibumu kehilanganmu wahai Muadz. Apa artinya? Semoga engkau mati wahai Muadz. Akan tetapi bukan ini makna yang diinginkan oleh Nabi SAW. Maknanya apa? Tidak pantas wahai Muadz engkau bertanya demikian. Karena Muadz bin Jabal adalah sahabat yang pintar. Maka Nabi mengatakan, gak pantas engkau nanya demikian, gak pantas. Nabi SAW mengatakan, hal yakubun nasu ala wujuhihim wa ala manakhirihim finnar. Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwasannya orang banyak ditelungkupkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, di atas wajah-wajah mereka, di atas kedua hidung mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, illa hasaidu alsinatihim, kecuali adalah hasil dari ucapannya. Maka kita perhatikan ucapan kita. Jangan sampai kita menyinggung orang lain. Nabi tadi SAW mengatakan bisa menimpa di masyarakatnya, bahkan bisa memasukkan seorang hamba ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sebab lisan masyarakat itu bisa kacau. Betapa banyak sebab lisan rumah tangga hancur. Betapa banyak sebab lisan anak dan ayah putus hubungan karena lisan. Betapa banyak yang didampakkan kerusakan oleh lisan ini. Istri dan suami berpisah, na'udzubillah min dzalik. Betapa banyak sebab lisan ini. Tidak lagi tegur sapa, tidak lagi senyum sebab lisan. Padahal nggak ada tulang lisan itu. Akan tetapi memberikan dampak yang sangat besar kepada masyarakat. Maka kita perhatikan, fakir qabla an tatakallam. Fikirkanlah sebelum engkau ngomong. Santri nggak suka sama ustadz, fikirkan sebelum keluar lafaz dari lidahnya. Ilmu yang antum dapatkan gak barokah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sebaliknya, kita berbicara yang baik, maka sebab ucapan kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allah mengatakan satu ayat yang sering dibaca setiap Jumat oleh khatib di atas mimbar-mimbar mereka. Terkadang kita nggak paham artinya, sekedar mendengarkan, oh ayat ini lagi, oh dibaca lagi, akan tetapi kita nggak paham artinya. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik, ucapan yang benar. Allah memerintahkan, kalau beriman, ucapkan ucapan yang baik. Kemudian Allah mengatakan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Sebab ucapan Allah akan perbaiki amalan kita. Sebab ucapan Allah ampuni dosa-dosa kita. Barang siapa yang taat kepada Allah
dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia menang. Dia sukses walaupun miskin. Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia miskin, punya makanan hanya untuk hari itu saja, akan tetapi dia sukses. Menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, dia sukses dengan kesuksesan yang nyata. Dan Nabi SAW juga mengatakan, man somata naja, barang siapa yang diam maka dia selamat. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan 3 wasiat kepada sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Wasiat yang pertama, apabila engkau hendak solat, maka tanamkanlah dalam dirimu bahwasanya itu adalah solat terakhirmu, solat perpisahan. Setelah solat engkau akan dimandikan, setelah solat engkau akan dikafani, setelah solat engkau akan dikuburkan. Maka tanamkan itu dalam diri kita, sehingga akan timbul kekhusyuan di dalam solat. Wasiat yang kedua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan ngomong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berucap kalau besoknya engkau klarifikasi, kalau besoknya engkau minta maaf. Jangan berbicara, tahan dirimu. Kemudian Nabi SAW mengatakan wasiat yang ketiga, wajma'il yasa mimma fi yadayin nas. Kumpulkanlah kekecewaan yang ada pada manusia. Apa maknanya? Engkau jangan berharap kepada manusia engkau akan kecewa, akan tetapi berharaplah kepada sang pencipta manusia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita perhatikan ya ummatal muslimin, kita perhatikan lisan kita, jangan asal ngomong. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Beliau mengatakan, innal abda la ya'ti yaumal qiyamah bihasanati amsalil jibal fayajidu lisanahu qad hadamaha alaihi kullaha. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, sesungguhnya ada seorang hamba pada hari kiamat datang membawa pahala, membawa kebaikan seperti gunung jibal. Kalau satu gunung jabal, kalau jibal banyak gunung yang dia bawa pahalanya. Dia solatnya khusyuk, tumaknina, puasanya rajin, sodakonya rajin, dia rajin ke masjid. Akan tetapi apa? Lisannya pedas, lisannya tidak pandang bulu, dikeluarkan semuanya. Apa yang ada di dalam benaknya tanpa berfikir terlebih dahulu. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala? Pada hari kiamat kelak bawa pahala yang besar, akan tetapi yang dia dapatkan, lisannya sudah menghancurkan seluruh pahala tersebut. Seluruh pahala bisa hancur disebabkan oleh lisan seorang hamba. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikan ucapan kita. Kita hidup bermasyarakat, fikirkan. Kalau menyinggung orang lain jangan berbicara. Kalau menyinggung keluarga jangan berbicara. Dikarenakan ini dilarang di dalam agama Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini hari Jumat, harinya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga bersalawat dalam rangka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat mereka juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda
والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك جنتك الفردوس اللهم إنا نسألك جنتك الفردوس اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم فأنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم فأنت ربنا فارزقنا الاستقامة ربنا اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا ربنا اجعل هذا بلدا مطمئنا آمنا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة